ini kita akan belajar pemrograman menggunakan web framework kode Igniter 4. Dan kali ini kita akan praktek langsung untuk membuat sebuah registrasi dan login yang nantinya akan disertai dengan multi-user, validasi, session login, dan autentifikasi. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal kode Igniter 4 ini bisa langsung saja ke official website-nya. Di sana teman-teman bisa menginstal melalui dua cara, yaitu manual instalasi, yaitu mendownload filenya lalu menempatkannya di web servernya kita, ataupun melalui Composer nanti diarahkan ke web servernya kita. Dan di sini saya akan prakteknya menggunakan MySQL dan SAM. Dan minimal requirement-nya si kode Igniter 4 ini untuk versi PHP-nya adalah versi 7.2 dan untuk MySQL-nya adalah versi 5.1. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan yang punya teman-teman. Apabila menggunakan DBSM yang lain bisa tinggal disesuaikan saja, karena kode Igniter ini support PostgreSQL juga, Mongo, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah download, lalu kita tinggal arahkan saja ke SAM, lalu ke htdocs, lalu kita pastekan di sini saja, tinggal kita ekstrak here. Kita cek mana tadi. Oke, kita kita rename terlebih dahulu biar mudah diingat juga. Rename project login gitu aja. Oke, saya menggunakan Visual Studio Code untuk proses developmentnya. Kita open folder saja. Project login tadi mana? Oke. Nah, cukup mudah ya instalasinya, karena di kode Igniter 4 ini sudah support juga internal server. Jadi seperti web framework modern lainnya. Jadi kita tidak ketika proses development kita tidak perlu untuk menggunakan web server eksternal. Kita tinggal aktifkan saja yang ada di internal project kita untuk menjalankannya. Caranya tinggal kita arahkan terminal. Kita gunakan terminal, kita arahkan terminal itu ke folder sama htdocs project login. Apabila teman-teman menggunakan Visual Studio Code, tinggal new terminal aja gini. Terus ketik aja php spark serve. Nah, ini si kode Igniter ini sudah jalan ini. Nah, tinggal kita pastekan. Nah, sudah jalan kan? Jadi sangat mudah, hampir zero konfigurasi, tinggal download, tempel web server, kita proses development, kita aktifkan server internal. Sudah jalan seperti itu. Nah, untuk dasar-dasarnya, semisal kita mau koneksikan ke database, kita bisa juga menggunakan dua cara, yaitu kita aktifkan kita koneksikan melalui file env ini, atau kita juga bisa menggunakan, apabila teman-teman pernah menggunakan kode Igniter 3, itu ada di config lalu di database, file database. Yang membedakan dengan kode Igniter 3 itu ada beberapa modular yang ditambahkan juga, dan untuk konfigurasi biasanya ada file config untuk setting base URL dan file-file lainnya. Ini di kode Igniter 4 ini namanya adalah app.php. Jadi untuk setting base URL-nya di sini nanti. Untuk default-nya adalah localhost 8080. Jadi kita sudah menggunakan default. Untuk proses development ya nggak perlu diganti juga, nggak apa-apa gitu kan. Apabila sudah dimasukkan ke hosting, kita hostingkan atau sudah dimasukkan ke web server kita, ya kita tinggal konfigurasi di sini gitu. Kita sesuaikan. Oke, kita coba untuk buat database-nya terlebih dahulu ya. Karena kita menggunakan MySQL, maka kita perlu mengaktifkan juga SAM-nya, yaitu Apache dan MySQL. Kita buka localhost php my admin. Oke, di sini kebetulan saya sudah buat untuk database-nya, yaitu adalah dengan nama project login. Di sini saya buat tabelnya dengan nama users, dan ini di sini teman-teman bisa lihat strukturnya. Saya menggunakan ID sebagai primary key, saya buat auto increment, nama dengan varchar lengthnya 30, username 20. Nanti passwordnya kita menggunakan hashing ya, dengan tipe data varchar panjangnya 255. Nanti level ini kita gunakan sebagai penanda untuk multi user atau multi loginnya. Terus di kode Igniter ini sudah juga support untuk soft delete sebenarnya. Kita tidak tambahi untuk deleted add, ini sudah otomatis nanti juga terisi untuk kalau kita aktifkan soft delete-nya untuk kode Igniter. Di sini saya gunakan untuk created add sama updated add saja. Nanti kode Igniter pun sudah mengisi otomatis created add dan updated add. Jadi teman-teman bisa tahu nih untuk file ini diisi tanggal berapa sih atau diupdate tanggal berapa. Seperti itu ya. Sangat banyak perubahan di kode Igniter 4 ini, karena sudah menuju ke framework yang lebih modern, meskipun ini versinya kayaknya masih versi alpha, tapi sudah sangat mudah, enak digunakan gitu. Oke, kita coba untuk koneksikan ke database. Untuk env ini, teman-teman kalau menggunakan file ini, jangan lupa di rename. Terus kita tambah titik di depannya, kayak gitu ya. Nah, biar aktif ya. Lalu si environment ini ada 3 mode, yaitu ada mode production. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ada mode production, development, dan testing. Nah, untuk development ini dia akan menampilkan error yang sifatnya
report. Jadi ada report error the bugs seperti itulah. Nanti untuk proses development lebih mudah untuk melihat menelisik di mana sih errornya itu munculnya karena apa. Untuk proses production di sini tidak akan menampilkan pesan error atau debuggingnya karena untuk security dan keamanan. Untuk proses testing akan menampilkan juga. Jadi di sini kita akan buat modenya adalah development. Oke, development. Oke, sip. Kita koneksikan database-nya, kita coba untuk koneksikan melalui sini. Teman-teman juga bisa melalui Envy, tinggal di setting aja di bagian sini. Ada hostname, database, username, password, dan driver. Seperti itu ya. Untuk default-nya, untuk tesnya nanti teman-teman juga bisa setting. Di sini saya username-nya menggunakan root dan saya tidak menggunakan password, dan tadi nama database-nya adalah project login. Login. Lalu untuk portnya, karena saya sedikit memodifikasi settingan MySQL saya, portnya saya ubah ke 3301 ya, berarti saya harus juga menyesuaikan. Untuk defaultnya adalah 3306. Buat teman-teman yang tidak merubah settingan port, MySQL-nya tidak perlu dirubah gitu ya, menggunakan default saja. Jadi ini tinggal disesuaikan dengan konfigurasi server dan database teman-teman. Oke, kita sudah connect. Setelah itu kita akan coba untuk buat form login dan juga registernya. Biar lebih cepat juga kita akan gunakan modular aja ya, admin LTE. Di sini sudah cukup lengkap. Teman-teman bisa download di websitenya admin LTE. Karena free juga LTE. Ataupun teman-teman kalau bisa sudah memiliki template sendiri, ya tinggal gunakan saja. Seperti itu ya. Oke, kita copy ini, kita pindahkan ke file project kita, folder project kita. Ada di project login ini, lalu kita masukkan ke public. Jadi apabila ada modul-modul CSS, JS atau image, teman-teman bisa taruh file dan folder tersebut ke public. Jadi hanya file yang di public ini yang bisa diakses oleh si user gitu ya. Ketika merequest sistem yang kita buat gitu. Jadi standar keamanan dari kode Internet 4 ini juga sudah cukup baik karena ada beberapa modular juga yang ditambahkan. Ekstrakir aja. Oke. Nanti sebenarnya kita akan gunakan untuk login dan registernya aja sih. Oke, sudah selesai. Kita cek untuk loginnya ada di bagian mana, kita ambil. Pages bukan, di ekstrak kayaknya. Oke, di sini ya, di ekstrak ini ada di folder page example login. Oke, kita ambil, kita pindahkan. Page example login dan register. Oke, kita tinggal pindahkan ke view. Jadi ada di app, kita pindahkan ke view. Jadi konsep teman-teman kalau misal sudah pernah menggunakan framework yang lain, ya, pasti sudah paham dengan konsep MVC, model view control seperti itu ya. Nah, idenya di sini kita akan buat untuk front end dan back end-nya. Jadi untuk front end-nya adalah untuk ketika si user itu request pertama kali, nanti akan masuk ke front end. Ketika mau login pun nanti akan di front end. Dan register pun nanti akan di front end. Tapi setelah login, nanti kita akan arahkan ke back end-nya gitu kan. Dan di back end nanti kita akan buat multi user. Jadi ada beberapa menu yang bisa diakses oleh user admin ataupun user biasa kayak gitu ya. Kita akan buat folder front end. Jadi nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri untuk alur sistemnya nanti. Mau taruh di depan semua juga tidak apa-apa. Tapi biar lebih rapi sih. Ya, kalau saya lebih suka dibuat beberapa folder kayak gini. Malah keluar, kita masukkan ke front end kayak gitu ya. Kita rename jadi PHP. Ini pun kita rename jadi register.php. Nah, cara mengakses file ini bagaimana biar bisa diakses user? Karena kita di sini kan belum bisa nih mengakses front end and login kayak gitu kan. Nah, file not found. Caranya kita tinggal edit aja, lalu kita buat aja controller baru di sini ya. Nah, di sini kita bisa extend controller, kita bisa extend ke controller yang lain. Jadi ketika misal home ini mengextend ke base controller, jadi semacam core ya, core system lah. Jadi modular-modular yang kita load di sini, before request control ini sudah mengakses ini dulu. Misal kita mau mengakses helper, nah kita tambahkan saja helpernya di sini. Kita buat misal form gini, form atau validation. Nah ini sudah meload, si home ini sudah meload modul helper validation. Misal kita buat function di sini.
kita buat season, kita ambil season. Nah, ini si home ini sudah mengextend atau mengambil library yang sudah di load di base controller ini gitu. Dan di sini saya akan buat controller front end, rename front end. Dan apabila teman-teman mau membuat sebuah controller yang standalone, maksudnya yang sendirian tidak mengextend ke beberapa controller yang lainnya, tinggal diubah aja controller saja, extend ke controller, ke core sistemnya. Lalu kita load di sini use controller gitu ya. Oke, selesai. Lalu di sini kita akan buat untuk indeksnya login. Lalu kita juga buat functionnya adalah satu lagi untuk register. Oke. Ini login itu kita taruh di folder front end ya, front end. Apabila ditaruh di luar ya tinggal login aja. Jadi tergantung folder directory yang ada di views ini. Front end login. Jadi yang paling belakang sendiri ini adalah filenya, yang depannya adalah direktorinya. Gitu. Ini front end. Lalu di sini register. Oke, selesai ya. Kita coba untuk indeks tadi ya. Oh ya, saya belum merename ini. Jadi kelasnya kita ganti namanya front end. Oke, udah ya. Oke, sudah bisa diakses. Untuk registernya pun sudah diakses. Jadi sistem request untuk misal front end dan register. Jadi si sistem itu merequest controller dengan kelas namanya front end dan functionnya yaitu register. Dan di sini meload siapa? Meload si views. Yaitu viewsnya adalah ada di sini front end dan register. Untuk register untuk login ada di front end login. Tapi kan kita inginnya ketika akses itu langsung mengarahkan ke si login. Tapi di sini masih welcome to kode igniter, welcome page-nya ya. Tinggal kita ubah aja. Caranya ada di root. Config. Di root sini kita taruh di controller kelasnya front end. Lalu index ya. Oke, kita reload lagi. Oke, sudah ya. Ketika akses pertama kali langsung masuk ke login page. Oke, sudah. Lalu saat ini kan ini tampilannya belum tidak seperti ini karena kita belum mengarahkan folder-folder yang ada di project kita ke directory yang ada di si server ini yang ada di project public kita ini. Caranya kita kalau teman-teman ini defaultnya adalah kita menggunakan base URL localhost 8080. Teman-teman tinggal panggil saja dengan cara kan kita mau mengarahkan ke folder public tadi ya. Jadi kita masuk ke login tadi. Di sini kita tinggal tambahi. Sebenarnya bisa aja langsung seperti direktorinya apa karena secara otomatis si kode igniter ini akan mengakses folder yang ada di public. Apabila lebih biar ketika teman-teman mengganti ke web server atau ke base URL yang lain, ke hosting yang lain, ya kita tinggal buat aja di sini base URL. Lalu, nah kayak gitu ya. Kita arahkan ke, kita lihat direktorinya. Ini kita rename aja biar gampang. Admin LTE. Oke, kita arahkan ke admin LTE, plugin dan form lain sebagainya ini ya. Oke, ada di sini ya. Tinggal ketik aja di sini admin LTE. LTE. Atau bisa langsung aja di sini sebenarnya admin LTE. LTE. Admin LTE gitu. Nah, sudah kan? Seperti itu. Jadi ini sudah menginisiasi folder yang ada di atau directory yang ada di public gitu. Kalau teman-teman misal mau mengganti base URL-nya uh, ke directory yang selain public gitu misal ataupun mengcustom nanti tinggal dibuat base URL gini aja gitu. Biar untuk praktek yang lebih mudahnya ya tinggal kita arahkan aja kayak gini. Admin LTE. Admin LTE. Admin LTE gitu ya. Seperti itu. Ini pun sama. Set.
Set. Nah, sudah. Oke, gampang banget kan? No, kan? Sudah. Oke, sekarang kita coba untuk akses registernya ya. Front end register. Kita akan ambil modul-modul yang ada di folder public ke si register ini. Oke. Nah, ini kenapa belum bisa keakses nih si modul-modulnya CSS dan lain sebagainya? Karena kita belum menginisiasi eh, untuk halaman front end register ini di root. Jadi si sistem belum bisa tahu nih, ini si si view register ini minta apa sih? Minta modul apa sih? Dan di mana sih mintanya? Ini belum tahu. Jadi kita harus menginisiasi di sini terlebih dahulu. Kita routing di sini dulu. Tapi ada caranya tanpa perlu kita routing terlebih dahulu. Caranya kita tinggal kasih akses base URL di sini. Base URL. Caranya seperti itu. Kita bisa menggunakan cara ini gitu. Kalau kita tidak mau repot untuk merouting setiap halaman. Tapi best practice-nya kita harus routing gitu kan. Best practice-nya nanti ataupun nanti untuk meta dan CSS modular ini kita bisa menggunakan include juga, kita pisahkan foldernya seperti itu. Tapi untuk praktek ini kita gunakan cara yang paling cepat singkat saja ya. Oke. Oke, kita contohkan dulu ya untuk base URL-nya. Kita cek, kita lihat apakah benar-benar kelut atau tidak, gitu ya. Sorry, ini nggak perlu. Yang ini, oke, kita kasih petik, kita ambil ini juga, kita CSS-nya aja ya. Untuk CSS-nya kita untuk cek aja. Oke, sudah ya. Nah, jadi tahu ini si root ini mau mengakses kemana sih, mau ngambil modul apa sih di public gitu kan. Oke, kalau kita hilangkan ya ini tidak bisa terakses lagi. Oke, gitu ya. Caranya kita tinggal root aja di sini. Kita namai register biar mudah diakses. Ininya register. Oke, sudah. Jadi ini udah berubah nama ini. Kita bisa akses langsung register kayak gini. Nah, ya kan? Nah, gitu. I have ready membership, kita arahkan ke login. Caranya, nah ini nih. Oke, cara tinggal kita taruh gini aja, sesuai dengan root ini ya. Lalu yang register new membership, kita arahkan ke tadi register. Oke, kita refresh, kita cek register. Wah, cakep, udah jadi ya. Sudah jadi. Nah, kita sekarang akan buat registrasi terlebih dahulu. Sebelum login kan kita perlu registrasi karena belum ada usernya nih di sini. Oke. Oke, caranya kita akan buat untuk kita close dulu yang nggak kepake, close dulu yang nggak kepake. Kita akan buat controller out gitu ya. New file out.php gitu. Untuk membuat controller mudah, jadi kita tinggal kasih namespace-nya dulu aja. php namespace app controller, selalu kita use kode igniter controller, lalu di sini kita bikin kelasnya kita namai out, lalu kita ini kurang titik koma semua, out extend, lalu kita kasih di sini ke controller, lalu kita isi dengan function register, public function register. Lalu di sini kita akan bikin function untuk save data terlebih dahulu. Nanti kita akan buat untuk validasinya. Kita buat dulu untuk save datanya. Kita isi
request data yang dari input register, form register dengan metode post. Jadi caranya tinggal data, lalu di sini kita isikan dengan array. Array-nya itu berisi data-data yang akan kita input di field. Ini nama fieldnya di sini, nama fieldnya nanti disesuaikan ya dengan yang ada di tabel. Tabelnya tadi mana? Ini ya. Nama, username, password, level, created add. Nanti untuk created add sama updated add nanti akan otomatis terisi. Jadi tidak perlu ditaruh di sini. Kita tidak perlu input di form ataupun kita input melalui controllers gitu ya. Nama di sini tinggal kita ketik this request. Nah, di sini kita requestnya metodenya menggunakan apa? Kalau post ya kita gunakan get post. Kalau get ya get gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu nih mau pakai mau get atau post, kita tinggal get var gitu aja. Ini kita akan spesifik menggunakan post, get post aja. Lalu kita kasih nama. Di sini ini sesuai name dari request yang ada di form. Jadi ini ya. Nanti kita kasih name di sini. Misal nama ya, nama tipenya ini teks saja. Teks di sini name. Nah, kita kasih name-nya nama gitu, placeholder-nya nama. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan name yang ada di request formnya gitu. Lalu, oke, salah ini koma. Lalu di sini kita akan kasih, sorry, ini array-nya malah kurung kriwil. Harusnya kurung buka, kurung tutup seperti itu ya. Lalu kita copy paste aja. Tadi ada nama, ada username, ada password, ada level ini nanti kita gunakan untuk user levelnya, multi-loginnya ya. Di sini username, oke, di sini password, oke, di sini level, oke. Nah, kita bisa input data langsung di sini. Kita ambil modular modelsnya, langsung kita input melalui controller. Tapi karena kita ingin nih menggunakan konsep model view control, kita buat modelnya terlebih dahulu aja ya. Sebenarnya si kode initer ini tidak terlalu ketat untuk kaitannya protokol codingnya gitu kan. Ya meskipun ada rule yang perlu diikuti, tapi kita bisa langsung aja misal query kita taruh di view gitu, bisa aja. Kita bikin user model ya, user model gini ya, .php. Oke, kita bikin function model untuk user model. Kita buat modelnya dulu, PHP, kita kasih name space-nya untuk app models, lalu kita gunakan kode igniter library-nya model, lalu kita bikin kelas user model gini ya, extend ke model. Oke, kita inherit ke model, lalu kita, nah enaknya si kode initer ini kita tidak perlu membuat ribet-ribet membuat function create, delete, update. Nah, kita tinggal inisiasi tabelnya aja sesuai dengan dokumentasinya yang ada di kode igniter ini. Kode igniter model ini 4 ya, 4 ya. Nah, kita kalau misal mau deal dengan model, kita tinggal akses ini aja dokumentasinya, kita ikuti aja. Nah, di sini ada protector user, jadi tabel user. Jadi ini untuk inisiasi tabelnya menggunakan variabel tabel. Primary key-nya apa? Return type-nya use of delete atau tidak. Misal pakai menggunakan ya tinggal di use, kalau tidak ya tinggal di false gitu ya. Kita gunakan, nanti beberapa kita tidak gunakan ya. Protected tabelnya user ya, ID, return type-nya nggak perlu ya ini. Nah, allow field-nya, nah kita tinggal, ini adalah standar keamanannya si kode igniter. Jadi kita bisa memberikan akses field ini mana aja sih yang mau kita isi gitu, atau yang mau kita akses ini. Kita akan allow semuanya ya. Jadi kita allow nama, terus username, lalu password, lalu apa lagi? Level. Oke, sudah. Lalu use timestamp-nya kita buat true. Oke, kita nggak gunakan delete tadi, kita gunakan create aja. Validation rule-nya kita buatnya di controller aja nanti. Oke, sudah ya.
Udah gitu aja. Nah, tinggal kita bikin, kita panggil si model ini di controller. Jadi kita tinggal use app namespace-nya ya ini ya, model. Nah, ini user model. Nah, gitu. Gampang kan? Terus di sini kita tinggal masukkan ke variabel model misalnya. Sama dengan new user model gini. Set. Oke, lalu kita model, tinggal model, insert. Nah, di sini kita kasih data, array yang ada di sini ya, data. Lalu kita return redirect ke to rootnya ya. Jadi setelah setelah selesai register, kita mau lempar ke si halaman utama atau halaman login nanti ya. Oke, selesai. Nah, ini kita coba ini. Registernya ini kita modifikasi terlebih dahulu. Inform actionnya kita arahkan ke si out register. Out register. Actionnya lalu di sini sudah. Di sini full name, nama tadi bener email ya. Email lalu di sini juga email. Di sini juga email. Password oke, nggak perlu konfirmasi, satu kali aja sama. Di sini kita buat level gini ya. Sudah, nama name level. Lebih bagus sebenarnya kasih option gini ya. Lalu select option, sorry. Select, sini kita kasih gini. Oke, optionnya kita kasih gini. Oke, dan taruh di sini. Sini bosnya, ini user. Value-nya kita kasih user. Select name-nya kita kasih level. Oke. Admin kita taruh di sini. Admin. Oke, sudah. Mantap. Oke, sekarang kita tinggal akses registernya. Kita coba. Oke, ini ya user, admin atau user gitu ya. Agree, ini kita nggak pakai, singap nggak pakai, hapus saja. I agree. Label, input label, ini kita nggak pakai biar terlihat simpel gitu kan. Oke, ya gini aja deh. Membership kita masuk sini, register member kita masuk ke sini, yang dimasukkan nama, email, password, nama user. Oke, nama misal Jo. Kita nggak pakai email ya tadi ya. Sepertinya kita nggak pakai email. Labelnya mana tadi? Username, password, level. Nama, username, password, level. Nama, username, password, level. Nama. Oke, kan di sini diganti username. Teks saja. Teks. Ini username. Oke. Password. Oke, selesai. Pak Ijo, passwordnya Pak Ijo. Ini kita buat jadi admin. Register. Nah, di sini akan muncul pesan error ketika kita mode mode develop. Ketika kita menggunakan mode production. Di sini ya. Production. Nah, di sini bakal tidak muncul. Nah, whoops kayak gini. Jadi untuk keamanan ya.
Jadi the box seperti tadi tidak akan muncul. Nah, kita ganti ke development. Oke, kita biar bisa nge-trace nih errornya di mana sih. Model, user model not found. Oke, kok bisa not found? User model. Oke, ini namanya kita kasih di sini users model. Sorry, di sini users model. Oke, kita resubmit. Password cannot be null. Password cannot be null. Oh, sorry. Untuk passwordnya kita belum kasih name. Password. Lalu untuk passwordnya kita juga lupa belum kasih hashing. Nah, kita kasih hash dulu ya biar aman. Tinggal di password. Nah, lalu hash. Nah, di sini kita tinggal kasih koma. Password default. Nah, ini lalu kurung tutup. Oke, selesai. Oke. Kita kembali lagi ke si login. Si register. Oke, kita kasih nama Pak Ijo, username-nya Pak Ijo, lalu passwordnya Pak Ijo. Kita jadikan dia admin register. Oke, selesai ya, langsung terarah ke admin LTE. Ke admin LTE, ke form login. Oke, kita cek di datanya apa udah terisi. Mari di browse. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah terisi otomatis nih, enak banget kan? Udah terisi otomatis. Tinggal tadi di stemnya kita buat true aja, kita buat protected field-nya created add sama updated add-nya taruh di sini. Gitu ya. Tadi kan setelah si user registrasi kan tidak ada pesan apa-apa nih di view-nya login ini karena kita directly kita arahkan ke halaman login. Nah, user kan nggak tahu ini apakah registrasi itu berhasil atau tidak atau setelah registrasi itu ngapain gitu. Ada baiknya kita kasih pesan, pesan baik itu berhasil atau tidak berhasil. Nanti untuk yang tidak berhasil kita kasih validasi terlebih dahulu ya. Tapi di sini kita akan praktek coba untuk membuat pesan. Caranya kita tinggal pakai session aja. Session, lalu kita isi dengan set flash data, lalu di sini variabelnya apa? Misal pesan gini, lalu kita kasih di sini pesannya selamat Anda berhasil registrasi. Silakan login gini ya. Login. Oke, selesai. Kita tinggal panggil aja ini atau ambil aja data sessionnya ini. Caranya gimana? Kita masuk ke si login ini. Kan kita arahkan ke si login nih. Kita arahkan ke halaman login nih. Lalu kita di sini tinggal ketik aja. Kita kasih ini PHP value ya. Lalu kita kasih session get nanti namanya apa? Pesan gini aja. Udah gitu dan kita bisa cek. Nah, caranya kita coba registrasi lagi, kita kasih terserah Painem ya, Painem. Kita coba Painem, kita isi Painem, passwordnya kita Painem juga, kita jadikan user ya tadi udah admin. Oke, nah muncul kan, selamat Anda berhasil registrasi, silahkan login. Nah sekarang si user tahu ini dia udah berhasil. Nah caranya bikin validasi gimana? Caranya bikin validasi gampang, kita tinggal bikin aja di out ini, lalu kita buat rule-nya dulu. Kita masukkan rule-nya ini di variabel file gini aja ya. File sama dengan this validate. Lalu kita kasih rule. Rule-nya ini kita jadikan array. Kita masukkan nama tadi, nama kita set untuk rule-nya ini required. Jadi rule-nya ini ada banyak, gak cuma ada required, ada is unique, ada var, max length dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa cek di ini, nah di rules ini ya, di kode igniter guide di apa dokumentasinya kode igniter. Nah yang kita pakai adalah rule apa ya? Nanti kita pakai untuk required sama is unique aja, is unique. Ini untuk si username agar tidak terdouble gitu ya. Nama, lalu di sini username kita kasih rule required juga, lalu kita kasih ini pipe, lalu is unique. Nah, is unique ini nanti kita harus ngasih tahu is unique-nya ini dengan field apa, di tabel mana gitu ya. Tabelnya user, lalu fieldnya user name. Nah,
Oke, sudah. Lalu kita kasih rule juga untuk password. Password kita kasih rule required ya. Password kita kasih required. Lalu untuk levelnya juga level kita kasih required juga. Required. Oke, sudah jadi. Oke, lalu kita kasih pengkondisiannya if tidak file rule-nya tidak terpenuhi gitu ya. File maka kita akan kembalikan return redirect ke mana? Ke register lagi ya, ke halaman register gini. Oke, ke halaman register. Sudah gitu aja dulu. Oke, kita coba sorry. Ini mana ini ada yang salah ini. Oh ini penutupnya sorry. Lalu sama ini ya oke ya. Sekarang kita coba untuk login untuk registrasi ya, kita kosongin aja. Nah ini akan kembali tapi nggak ada apa-apanya. Kenapa ini ya, kan user harus tahu nih, harus tahunya kita kasih pesan. Nah, caranya kita tangkap aja pesannya dengan variabel pesan gini ya, pesan validasi gini. Lalu kita ambil modulnya si validate ini, config, lalu kita arahkan ke service, lalu kita arahkan ke validate. Oke, sudah. Lalu kita chaining aja di sini dengan cara with input, lalu tambahi with. Nah, kita with datanya apa? With validate dengan kita kasih data pesan validasi. Nah, gitu. Nah, oke ya. Terus kita tangkap di register ini. Caranya kita masuk ke register ini, kita tangkap, coba dengan cara tinggal ketik aja session. Nggak perlu kita tangkap aja karena kita pakai validasi data gini aja. Lalu kita kasih array, lalu kita kasih validate data validate tadi apa namanya? Tadi namanya validate ya, benar. Oke. Lalu kita ambil si service-nya, config service, lalu kita arahkan ke validation. Oke, selesai. Oke, titik koma return. Nah, lalu cara menampilkannya di registrasi gimana? Caranya tinggal ke sini. Sini kita tampilkan di mana ya? Kita tampilkan setelah register, setelah form aja, setelah form. Kita coba di sini kita tampilkan. Caranya tinggal sama dengan validate ini list errors. Nah gitu, selesai. Oke, selesai ya. Kita coba ya, cek ya apakah bisa atau gagal. Oh gagal. Define variable validate. Oke, oh sorry, kita belum masukkan si data ini. Data kita masukkan dulu. Kita lempar datanya. Nah, kita coba di sini. Oke. Ya, kita perlu session untuk menangkapnya. Jadi di sini tampil ya. Nama field is required, username field is required. Nah, sedangkan ini kan kita sudah kasih default value-nya si user untuk awalnya. Jadi pesannya akan muncul. Ini wajib diisi, wajib diisi. Kita coba untuk diisi nama yang sama apa? Pak Ijo lagi ya. Pak Ijo, username Pak Ijo, nama boleh sama, tapi username kan nggak boleh sama. Pak Ijo, passwordnya Pak Ijo gini ya. Ininya insert. Nah, username field must contain a unique value. This is required. Nah, kita bisa modifikasi juga untuk pesan error ini. Caranya gimana? Caranya tinggal ke out lagi tadi, lalu kita bisa kasih
rule sendiri. Caranya gini, kita kasih array. Oke, ini kita cut aja, kita cut, koma, lalu kita kasih rules, lalu kita kasih rule-nya apa? Nah, kita kasih array lagi. Di sini kan ada dua, ada dua, jadi nggak perlu kasih array, kita langsung aja. Jadi apa aja, dari required, kita paste aja tadi. Lalu kita kasih pesan errornya, kita kasih error. Lalu pesannya apa? Pesannya semisal si unique ini kita kasih pesan is unique-nya aja ya, ini kasih pesan customnya is ini kue. Kita kasih pesan, jadi kita ambil nama file-nya, caranya tinggal file lalu sudah dipakai, jadi file-nya kan username sudah dipakai gitu. Oke, gitu aja, udah itu aja, biar rapih. Ini taruh sini aja, nah biar kelihatan. Nah, gini aja ding. Oke, gini. Oke, enak dibaca. Required, sudah sip. Kita coba ya, Baijo. Nah, username sudah dipakai. Nah, keren kan? Nah, kayak gitu, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita belum bisa login nih. Kita buat loginnya terlebih dahulu. Kita bikin public function login. Oke, gampang kan? Udah jadi. Ya enggak, kita kasih rule terlebih dahulu. Oke, di sini idenya saya itu mau bikin uh, ngasih season ini dengan data yang dinamis. Jadi saya mau ngambil dari data tabel si user. Jadi kita akan nyimpen data season juga di login ini. Jadi kita bikin model baru aja, misalnya out.php gini aja. Lalu si login ini kita diamkan terlebih dahulu, kita bikin modelnya dulu. Nah, modelnya si out ini nanti akan reset gini aja, biar tahu antara model sama controller. Model gini ya, out model, biar membedakan. Seperti biasa, kita kasih php namespace, kita ambil namespace-nya adalah model, titik koma, lalu kita use controller model. Oke, titik koma, lalu kita ambil kelasnya, kita buat kelasnya out model gini ya, extend ke model. Oke, sudah, kita bikin functionnya. Nah, di sini saya tidak akan mengambil tabel tertentu, jadi saya akan bikin function model saja di sini. Misal saya mau bikin function model untuk login ya, kita bikin function model loginnya. Kita ambil data, get data login. Saya mau ngambil data login ini buat ngisi season. Kita kasih variabel username gini ya. Lalu di sini kita inisiasi juga, kita deklarasi juga tabel gini ya. Lalu kita buat rule-nya pakai builder. Nah, query builder si kode ini teman-teman bisa cek juga di query builder kode igniter 4, di dokumentasinya sih kode igniter 4. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti aja rule-nya, banyak di sini. Saya kan bikin builder caranya. Oke, kita coba untuk mencari data berdasarkan data ya, berdasarkan username. Jadi kan tadi username unik nih, cuma ada satu user. Kita buat builder this db, kita ambil data db-nya, nanti kita isi data db-nya dengan tabel variabel tabel tbl. Kita ambil si tbl itu, lalu kita builder lagi, kita get where ya, di mana si username ini sama dengan username. Nah, gini aja. Gampang kan codingnya. Terus kita ambil logs, misalnya log
si builder kita masukkan ke sini. Builder kita tampilkan, kita kan inginnya menampilkan satu data tok. Ketika login satu data si user itu semuanya terambil. Jadi nggak semua data user terambil, tapi satu data berdasarkan username gitu ya. Jadi get row. Get row. Nah, kalau misal get result itu semua datanya terambil dari tabel. Jadi semisal ini hasilnya ini satu, get row. Semisal nanti expectnya kita hasilnya nanti banyak field yang tampil, nah get result gitu ya. Standar dari CI-nya seperti itu. Kita return, kita kembalikan nilainya ke si log gitu aja. Selesai. Oke, lalu kita kembali ke out. Di out kita bikin rule-nya. Nah, si modelnya kita panggil di sini, sorry, lupa. Kita use dulu. Out, out, model ya. Lalu kita pakai, kita masukkan ke variabel model, new, out, model. Oke. Lalu kita isi dengan tabel user ya. User. Nanti idenya kita akan masukkan ke functionnya tadi. Nah, username-nya kita ambil dari request-nya tadi ya, request dari halaman login. Nah, di sini ya. Set, ini yang nggak kepake mana ini? Front end ini user model. Oke, ini kita close dulu. Oke, biar enak. Kita ambil Facebook bukan remember me. Di sini username, teks tipenya teks. Di sini kita kasih name dengan username. Oke, username. Oke, gini ya. Oke, username, lalu di sini password, tipenya name-nya kita kasih name. Password. Oke, selesai. Username-nya kita kasih, ambil request-nya this request. Get tadi ya, push, lalu username. Password juga sama, password set. Oke, udah terambil, kita ambil si function modelnya, kita masukkan ke row. Oke, model get data apa login. Lalu di sini kita ambil si variabel ini, kita masukkan ke sini. Username, lalu kita ambil variabel tabel, kita masukkan ke sini. Tabel tabli ya. Oke. Selesai. Nah, kita coba di sini kasih rule. If row, nah kita ambil datanya sama dengan null, kalau tidak ada hasilnya, maka kita kasih session. Nah, kita kasih pesan. Set slash data. Nah, kita kasih pesan apa? Kita kasih pesan username ada salah ini ya. Ada salah. Karena ketika ini null, berarti kan hasil ketika si username ini misal tidak ada. Misal tadi kan ada Paijo, misal Alex itu. Alex dengan tabel user kan tidak ada, maka row-nya bahkan beri null. Nah, ketika beri null, kita kasih pesan kayak gini. Pesan username Anda salah, lalu kita redirect dengan cara return redirect ke mana? Ke login lagi. Login ya, gini ya. Oke, selesai. Kayak gitu. Contohnya ya, kita coba ya. Kita coba ready membership. Bisa gini. Oh, index HTML, sorry, actionnya lupa. Actionnya saya taruh ke out login. Oke, singin. Nah, username Anda salah. Semisal ini tidak ada, ini bakal muncul error. Singin. Set. Tes. Nah, kan? Oke. Kita coba redirect aja tanpa ini. Gini aja. Oke ya. Kita vardam.
si row ini. Nah, kita cek nih row-nya. Nah, nul kan? Nah, nul, nul, nul. Nah, kita sync in, nah hasilnya nul ini. Nul. Dia tidak ada username itu. Maka kita redirect lagi, kita arahkan lagi ke si login. Oke, lalu kita buat rule lagi untuk jika username-nya benar. Nah, tapi kita verifikasi untuk passwordnya. Nah, caranya tadi kan pakai hash ya. Password has to verify, lalu di sini kita ambil password, kita ambil nih nilai passwordnya. Jadi ini password yang sudah di hash, key hashnya yang sudah di hashnya, lalu kita samakan dengan jadi ini nilai passwordnya yang belum terhash, kita samakan dengan password yang sudah terhash yang ada di tabel ya. Row password, nah kayak gitu ya. Di verify dulu, sudah di verify, baru kita ambil data. Kita ambil datanya, data kita masukkan ke array, lalu kita ambil misalnya log, gini ya. Lognya dia true, kita kasih boolean true, kita kasih seasonnya nilai log dengan true, nilai true, lalu dengan kita id-nya nggak perlu deh, kita ambil namanya aja, nama kita kasih nama itu row, nama lengkap. Jadi bentuknya ini objek ya, jadi kalau objek itu manggilnya dengan row nama. Kalau misal bentuknya ini adalah array kayak gini ya, kita ambil kayak gitu ya. Ini di dokumentasi udah jelas kok, nama, lalu kita ambil juga username, user name, oke. Row apa, username, oke. Kita ambil username, password gak perlu, level ya, level buat multi login tadi ya. Level kita ambil, level kita kasih row level, oke selesai. Lalu kita masukkan ke session, kita set, nah kita ambil datanya, kita jadikan ini data sessionnya, data gitu. Lalu kita kasih juga pesan si user biar tahu apakah dia berhasil atau tidak. Caranya session sorry last ini session, lalu kita kasih set seperti tadi, flash data, lalu pesan. Jadi terserah ini variabel ini mau kasih apa ya, apa si pesan ini, session pesan ini mau dikasih nama apa, message, pesan dan lain sebagainya terserah, tapi asal dipanggilnya nanti di view ya pesan kayak gitu. Kalau message ya message gitu ya. Berhasil login gini ya, berhasil login. Oke, lalu kita akan return ke redirect kemana, ke backend ya, to backend. Nah, backendnya kita belum bikin, nanti kita akan buat backendnya. Oke, sudah. Kalau else, kalau gagal, oke, kalau gagal akan kita kembalikan ya, kita kasih pesan juga, kasihan user nggak tahu ini gagalnya kenapa gitu kan. Masa kita nggak kasih tahu. Set flash data, pesan, kita kasih pesan apa, password salah, oke. Lalu kita return redirect kemana, ke login lagi. Tuh gini aja. Oke, sudah. Kita sekarang coba ada pesan error apa ini. Set. Oke, di sini kurang tidak koma. Oke, selesai. Kita buat backendnya kita bikin, kita buat view di sini, new file, kita buat layout gini aja, layout.php, kita kasih tampilan sederhana aja, satu gini aja, ini backend
aktif ya, gitu ya, sudah ya. Set, 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 set. Oke, 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 kita ambil pesannya. Lupa, kita ambil pesan, get pesan. Oke, kita udah ngirim pesan, masa nggak diambil pesannya? Kita ambil dong. Oke, sekarang kita coba untuk login. Apakah sudah benar? Pak hijau, Pak hijau. Oke, login. Well, not one. Oh, kita belum bikin controller backend. Kita bikin controller backend. Copy paste aja deh. Backend, rename, backend. Nah, si backend ini idenya saya mau extend ke base controller. Nah, jadi biar teman-teman juga tahu cara extendnya. Untuk fungsinya apa sih base controller kalau di extend ke base controller? Ya, fungsinya ya buat asik-asik. Nah, sudah ya. Jadi ini nggak perlu. Nah, karena kita sudah ada di base controller use-nya. Nah, jadi di sini nggak perlu. Nah, kita sudah melutnya di sini. Jadi apapun yang dilakukan, pengkondisian apapun yang kita lakukan di base controller, ini akan berpengaruh ke backend. Gitu. Intinya seperti itu. Misal kita loot untuk helper apa gitu, backend pun sudah terpengaruh gitu loh, si backend. Nah, kita ganti backend. Index, ya kita butuh index. Backend. Backend di folder backend, lalu ini layout ya kan, kita ambil dari sini. Nah, folder backend dan layout nih, backend dan layout ya udah ya. Oke, kita coba login. Pak hijau, sorry, Pak hijau. Nah, berhasil login ya kan, berhasil login ini. Oke, oke, berhasil login, berhasil. Coba kita gagalkan. Nah, ini jeleknya kita belum ngasih autentifikasi, jadi ketika di back ya tetap ke logout gitu. Nah, nanti kita bikin kalau udah login ya kita redirectnya tetap ke halaman si backend. Caranya gimana? Nanti saya kasih tahu. Caranya kita cek dulu. Ini kan kita belum bikin logoutnya ya, kita buat logoutnya dulu. Nah, di sini seasonnya masih ada ini. Kita coba cek ya, seasonnya masih ada ini. Di Fardam, kita Fardam aja. Fardam session. Get session apa tadi? Session ya. Session misal level kan. Kita ambil level. Kita Fardam. Kita cek nih. Nih, muncul kan admin nih. Nah kan? Ketap ketip ya. Cuma ketap ketip. Kita taruh di sini aja. Nah. Jadi belum ngasih PHP-nya. Kita Fardam di sini nih. Ini sessionnya masih ada nih. Nah, si sessionnya masih ada. Harusnya kalau kita nanti bikin autentifikasi dan filtering, nanti kita ketika season masih ada kita nggak masuk ke halaman login ini gitu. Kita bikin logoutnya dulu ya biar kita destroy. Caranya gampang untuk logoutnya. Cepat-cepat saya buat di out, mana outnya kok hilang. Out. Lalu public function, lalu kita kasih log out sini, lalu kita buat functionnya session. Kita ambil sessionnya, kita masukkan ke variable session gini, lalu kita panggil lagi session destroy gitu aja, destroy, kita hancurkan sessionnya. Lalu session kita bikin pesan juga biar tahu si set flash data si user itu biar tahu kalau dia udah berhasil logoutnya. Pesan gini ya, kita kasih berhasil logout gini aja. Oke, lalu kita return redirect kemana? Ke halaman login tuh, si login. Oke, sudah logoutnya. Sini kita masih bisa akses backend nih. Nah, lucu kan? Lucu kalau gitu. Masa nggak login bisa akses backendnya? Nanti kita bikin ya. Untuk filteringnya, nanti kita pakai filtering yang ada di autentifikasi yang ada di kode igniter dengan filter nanti. Nah, teman-teman bisa juga bikin di base controller dan lain sebagainya. Tekniknya ada sendiri-sendiri. Tapi saya akan contohkan nanti menggunakan filter ya, dengan filter. Gitu. Kita panggil logoutnya. Ini karena seasonnya masih ada, saya buat logoutnya biar seasonnya hilang. Di sini ada logout nggak sih?
di backend logout. Kita bikin logout aja. Satu ref out log out buat log out. Ini kita coba cek untuk sisinya ini masih ada nggak sih. Level. Jadi untuk terkait dengan autentifikasi memang belum ada library-nya dari kode Igniter 4. Saya belum tahu juga apakah ada atau belum. Tapi setahu saya sih belum. Mungkin teman-teman kalau misal tahu ya nanti bisa komentar di bawah ya. Jadi kita perlu sedikit effort untuk bikin sendiri. Gini ya level. Oke, kita cek. Nah, di sini masih ada seasonnya nih. Set. Nah, ini udah nol nih. Kita coba ke backend-nya. Nah, nih udah nggak ada nih, harusnya nol nih. Nih kita vardam aja. PHP vardam. Oke, kita vardam nih. Nol ya, nol. Nah, sessionnya udah hilang nih, udah nggak ada datanya, udah dilenyapkan. Caranya untuk filtering nanti saya kasih tahu. Nah, kita coba untuk layout ini udah. Sekarang filtering ya. Kita coba untuk yang tidak sukses dulu, tadi udah bikin juga kok. Apakah bisa login nggak? Nah tidak ya, jadi username Anda salah gitu ya, ketika username salah. Oke, sekarang kita akan buat untuk validasi dan tadi validasi udah, kita buat autentifikasi untuk ketika sudah login. Kita tidak mau ini untuk login kok ketika di home kita masuknya ke halaman login lagi gitu kan, atau kita backend gitu. Belum login kok sudah bisa akses halaman backend. Nah, kita coba buat menggunakan fitur filtering yang ada di kode Igniter 4 nih ya. Caranya kita tinggal bikin out filter gitu aja. Out filter.php. Teman-teman bisa juga cek caranya untuk filtering ini di sini di dokumentasinya ya, kode Igniternya filter. Oke. Kita gunakan controller filter. Setting filter. Nah, kita tinggal pakai ini aja. Set copy. Oke, di sini sudah dikasih tahu. Jadi before filter ini from any filter you can return the request object, it will replace the current request. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu, atau nanti juga teman-teman bisa gunakan base controller ini. Jadi kan ini udah dipisah nih. Ini untuk yang backend kita extendnya ke uh, base controller. Jadi ini sudah terpisah. Untuk front end-nya sendiri kita tidak extend ke base controller. Jadi apapun pengkondisian yang ada di base controller, si front end ini tidak akan terpengaruh, tetapi si back end ini terpengaruh. Kita bisa juga gunakan itu. Tapi di sini saya akan mencontohkan menggunakan filtering. Sayang banget kalau kita tidak coba untuk gunakan ini. Out filter. Gitu ya. Kita tinggal bikin pengkondisiannya. Caranya gimana? Kita pakai session. Kita ambil sessionnya ya. Oke. Kita pakai sessionnya, session. Kita ambil, kita masukkan variabel session, lalu kita kasihkan kondisi if. Apa aja, kasih function yang mudah aja. Session get log. Ini kan tadi kita kasih nilai boolean ya, si log. Oh nggak salah di outnya kita kasih nilai boolean true ya, true ya. Oke, berarti kita ketika false, ketika not true atau false not true, maka return ke redirect kemana? To sini. Jika tidak ada, tidak not true, maka akan redirect ke login page lagi. Nah, kita tinggal bikin lagi satu lagi afternya. Afternya do something, oke, do something. Nah, gini aja. Nah, ketika true, diarahkan kemana? Arahkan aja ke backend. Nah, cara pakai filternya gimana? Kita ke config. Nah, ini ada filter di mana? Di sini harusnya ada. Oke ya. Ada, lalu kita pakai tadi si filter out filter, kita inisiasi di sini filter. Oke. Terus di sini kita gunakan tadi untuk namespace-nya add filter ini. Mana ini dia. Oke, di sini bukan honeypot tapi kita pakai out filter.
kelasnya ini ya, kelas. Oke, sudah. Lalu di sini kita pakai out filter, jadi nama yang ini kita pakai di sini. Lalu kita kasih di mana ini, kita bisa kalau misal kita out filter saja, ini nilainya akan global, jadi semuanya akan merasakan before ini pakai out filter. Tapi kita bisa filter juga setiap halamannya, exceptnya kita buat pengecualian. Except mana aja ya, untuk ini berarti kita exceptnya before tadi kan kita arahkan ke halaman loginnya, berarti biar tidak terjadi looping terus menerus, maka kita kasih pengecualian untuk ini halaman front, halaman rootnya, halaman utamanya sama out. Intinya halaman login lah, halaman login, nama register, halaman front end lah, halaman front end itu kita tidak kita pengecualian, jadi yang before ini kita tidak pakai, yang before ini tidak dipakai di halaman out belakangnya apapun gitu. Sama halaman ini saja, sama juga dengan halaman front end, sama belakang-belakangnya ya, gitu ya. Lalu si after ini pun kita kasih juga out, jadi after ini ambil yang after ini, mana out filter, nah ini after ini, ambil function ini, kita exit untuk yang back end. Kalau tidak di exit nanti bisa looping berulang-ulang, dan back end gini. Oke, sudah ya. Oke. Oke, kita coba sekarang. Ini caranya, ini teman-teman bisa cek di sini untuk caranya. Ini tadi filter, jadi ada di sini kan ada global, sini ada method, ada filter gitu ya. Oke, kita coba untuk login Pak Ijo. Oke, sudah login. Kita coba kembali ke halaman. Nah, sudah kan? Karena tidak ke backend lagi. Gitu. Gitu, Bos. Nah, mantap kan? Lalu sudah logout pun kita nggak bisa akses backend. Nah, gitu, karena seasonnya 0. Tidak ada season yang tersimpan. Nah, kita ambil season dengan nilai lognya ini, yang kita simpan di sini. Nah, ini. Gitu. Nanti ada banyak cara, bisa lewat ini, bisa lewat nanti base controller juga, nanti bisa lebih advance juga, bisa pakai token dan lain sebagainya gitu ya. Ini cara paling mudahnya seperti itu. Oke, kita sekarang akan gunakan untuk multi loginnya. Multi loginnya, filter udah, controller. Yang belum apa ini? Yang belum pakai helper ya. Kita coba gunakan helper aja. Oke, kita coba buat helper sys gini aja. Helper gini. .php. Oke, oke. Sebenarnya kita bisa buat juga pakai filter, atau kita juga bisa gunakan base controller ini, tapi karena kita belum gunakan filter helper, saya ingin coba untuk gunakan filter helper terlebih dahulu. Oke, di sini kita panggil, tinggal kalau misal kita pakai helper namanya sys, dari mana? Sys helper, mana tadi? Nah, ini kita di sini manggilnya tinggal sys aja gini. Oke, gitu. Semisal namanya ini adalah buat helper, di sini tinggal buat helper setelah underscore ini, ya. Jadi setelah underscore ini, helper ini tidak ditulis di sini, hanya nama depannya aja. Jadi prefixnya aja yang ditulis di sini ya. Oke, sudah di load. Kita tinggal menggunakan helper ini dengan membuat functionnya PHP seperti membuat function biasa aja. Nah, di sini enaknya koordinator kita bisa panggil aja si model sembarangan gitu. Kita bisa panggil model di mana aja gitu. Pakai tidak hanya model, maksudnya modul library apapun kita bisa panggil gitu di CI ini. Jadi tidak terlalu ketat untuk aturan codingnya. Meskipun ada rule-rule yang perlu diikuti, tetapi tidak terlalu ketat gitu ya. Ini function kita buat hello, lalu kita bikin deklarasi variabel di sini level. Lalu di sini kita coba masukkan seasonnya. Dengan cara panggil aja library-nya config, lalu service, lalu apa? Session. Oke, saya buat cepat-cepat ini ya untuk
ini untuk apa multi loginnya ini kita buat level, jadi kita filtering fill. Nah, modelnya kita buat filtering fillnya, filtering apapun gitu menggunakan function ini. Lalu kita ambil level ini, session ini jangan level ya, kita buat user gini aja, user karena kita ambil data user. User di sini session, kita get username ya, kita ambil username-nya. Username-nya berdasarkan data username kita kan sudah bikin nih untuk di model out ini untuk username-nya berdasarkan username, ambil data berdasarkan username, kita ngambil season username, lalu kita masukkan ke variabel user, kita juga tabel gini aja, kita masukkan nilai apa, nama tabelnya users. Oke, lalu kita ambil model, lalu new out model gini ya, lalu kita row variabel model, lalu kita kasih get user, bukan get user tadi, apa, get data login, nah gitu. Lalu kita kasih user di sini, lalu kita kasih di sini nama tabelnya, tabel. Sebenarnya langsung aja nama tabelnya bisa aja langsung deklarasi di sini, tapi ya biar sedikit lebih dinamis aja kalau misal kita mau pindah tabel gitu. Teman-teman nanti silahkan untuk bereksplorasi sendiri ya, bisa dimodifikasi sendiri. Row sama dengan, jika tidak sama dengan 0 maka gitu ya, jika row tidak sama dengan 0 maka kita buat pengkondisian, kita eksekusi sebuah pengkondisian lain setelah tidak sama dengan 0 gitu. Apa pengkondisiannya? Adalah kita bandingkan si row username level, kita ambil data yang level ini, yang ada di database ini, jadi ada level ini, kita ambil ini, lalu kita bandingkan dengan si level yang ada di sini yang kita masukkan nanti, array yang akan kita masukkan nanti di sini ya, level gitu, maka return false, true dulu, true. Setelah itu kita else, sini else, maka di return false. Nah gini ya, oke udah jadi, tinggal pakai aja. Cara pakainya gimana? Tadi kan udah kita masukkan di sini sys ya, sys helper ini ya. Lalu di sini berarti back yang controller apapun yang extend ke base control ini akan dipengaruhi oleh pengkondisian yang ada di sini gitu. Ataupun kita misal manggil helper sys gitu, kita sudah tinggal pakai aja di backend ini. Kita masuk ke, jadi secara global sudah terpakai ke backend ini layout. Kita coba untuk bikin beberapa layout satu filtering ya, kita filter halamannya. Semisal admin itu bisa akses untuk bagian ini aja, backend aja. Oke, kita tinggal ini backend saja, bukan ini backend satu, tapi ini backend aja gini ya. Tinggal php if allow, lalu kita kasih array-nya, misal admin. Nah, gini ya, admin. Lalu kita kasih titik 2. Nah, lalu kita tutup dulu. Nah, kita tutup. Kita kasih di sini and if. Nah, gitu aja, sudah. Kita coba untuk login ya. Udah login belum? Pak Ijo, login. Nah, ini admin kan Pak Ijo? Kita udah punya user belum? Selain admin. Ah udah ya, Painem ini ya, Painem ini. Coba kita login berdasar sebagai Painem. Ini udah dibuat. Nah, ya kan, sudah dibuat autentifikasinya, kita buat Painem. Oke, nggak bisa akses kan si Painem nih. Tidak bisa lihat ini backend. Nah, nanti tinggal di filter aja. Semisal teman-teman, si user itu nggak bisa lihat ya ini backend 3 ini. Nah, tinggal gini aja. Set. Nah, maksudnya ini backend 3 ini 4. Nah, gini ya. Set. Nah, sampai ini backend 3 si user tidak bisa lihat. Nah, karena ada kita pakai tadi si aduh kebanyakan tab ini. Set. Oke, mana? Oke. Nah, karena ada pengkondisian ini, return true dan return false. Jadi diambil
data season username-nya, tabelnya kita gunakan tabel user, kita ambil modelnya si ini, si model out model ini dengan username-nya dari season username, kita masukkan, lalu tabelnya kita masukkan juga tambah tabelnya, lalu di sini akan diproses oleh si model akan memproses. Tabelnya apa sih? Builder, oke, kita masukkan username-nya apa tadi? Oh, Painem disamakan nih. Si Painem ini disamakan dengan eh, data field username-nya. Oh, Painem ketemu nih. Tes, kita row, balikan, kita dapat datanya, kita masukkan di sini row, berarti not null ya, berarti not null. Ada isinya berarti pengodisannya ke sini, level dibandingkan levelnya apa si Painem ini? Painem ini levelnya adalah user, disamakan, oh tidak sama, langsung return false gitu ya alurnya. Gitu sih, simple, gampang kan? Oke, jadi buat teman-teman yang butuh untuk bikin project menggunakan login, register, dan autentifikasi dan filtering, nanti saya share untuk source code-nya, saya upload di Git saya, akun Git saya, nanti bisa di-download dan bisa dimodifikasi sendiri, dan semoga bermanfaat.